Hamim, hamim, hamim. Apa tuh hamim? Hamim itu huruf pembuka. Lawang hamim masih belum tahu. Mas bahas agama aja Marcel ini. Lanjut Mas. Nabi Muhammad dulu adanya itu musim panas dan musim dingin, ya kan? Atau musim panas dan musim hujan. Ini ada orang, dia ada musim tertentu, yaitu musim gugur, musim salju. Ini di Islam bagaimana? Ya mau ditanyain gimana? Ya nggak ada. Oh beda wilayah, beda benua. Itu nggak bisa, Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan dua abang desa ya, desa. Mari kita ngobrol dengan Sersan, serius tapi santai. Apa bos? Melanjutkan ini Mas ya? Kita melanjutkan empat yang terakhir, Mas. Ya, empat terakhir terkait Ustaz Faizal sama sulap merah. sulap merah. Yang bahas-bahas dukun dan ilmu-ilmu. Ya, kita langsung lihat aja videonya. Oke, lanjut aja. Persepsi adalah ilmu putih ini agama, Ustaz. Jadi sebenarnya setahu saya di Islam itu nggak kenal ilmu hitam, ilmu putih ya. Benar nggak, Ustaz? Betul. Boleh dijelasin, Ustaz, sebenarnya dalam Islam tuh yang dikenal apa gitu? Kalau dalam Islam ya, mungkin saya ambil dari referensi ini Iya. yang saya miliki ya. Apa ini? Kitab apa ini, Ustaz? Judulnya ini Boleh diangkat. Nah, As-Sawa'iqul Hariqah oke. ala apa nih? Syayatini wasaharah al-mariqah. Oke. As-Sawa'iqul Hariqah itu artinya halilintar yang menyambar Oke. untuk menghancurkan penyihir Siap. Ini dan setan. dijelasinnya apa, Ustaz? Kalau di sini ilmu putih itu apa, ilmu hitam apa? Dua jenis sihir inda saharoh. Jadi yang membagi-bagi ilmu sihir sendiri itu penyihir sendiri. Nah, setuju. Iya, ini. Bentar, Ustaz. Sorry dipotong. Seperti yang saya bilang, guys, yang membagi-bagi Enggak sopan, Marcel. Marcel ini enggak sopan. Belum selesai langsung dipotong. Bentar, Mas. Memaksa. Sangat memaksa sendiri. Tapi nggak apa-apa lah. Emang apa? Insya Allah itu ulima biridohu ya. Udah ridho lah, sudah ikhlas, nggak masalah sebenarnya sih. Tapi untuk dikonsumsi publik ini nggak layak, teman-teman ya. Oke, dalam Islam bos, ilmu putih, ilmu hitam ada. Sementara saya nggak tahu. Saya belum tahu apa ada di Islam itu ilmu putih dan ilmu hitam. Yang saya tahu di Islam ada dua kubu, kan bos ya? Ada dua kubu di Islam itu. Anda mengikuti kubunya Allah atau kubunya setan. Gitu saja. Nggak mungkin kan kubunya Allah Anda mengatakan itu hitam, kubunya setan putih, nggak mungkin. Pasti identik, otak kita bekerja. Yang mengikuti agama Allah pasti putih. Bos, emang istilah ini nggak ada, tapi otak manusia itu langsung bekerja. Yang mengikuti setan pasti hitam. Iya. Berarti kesepakatan masyarakat misalnya. Bukan kesempatan masyarakat, itu langsung di bawah alam bawah sadar kita langsung bekerja, bos, otomatis, bos. Yang mengikuti agama Allah itu ilmu putih. Kenapa identik dengan ilmu putih? Karena Allah itu menunjukkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan keterangan, terang benderang, yaitu Islam. Otomatis jadi terang, dan itu identik dengan putih. Gitu. Jika setan, kubunya setan pasti identik dengan kegelapan. Nah, di antara ilmunya Allah dan ilmunya setan itu terbagi-bagi lagi subnya, kan gitu, bos. Di ilmunya Allah ini, di ilmunya agama ini ada lagi. Ya ada juga orang jahat di situ, ya kan? Kan gitu, bos. Iya, yang mengikuti agama Allah ini kan banyak pasti oknum-oknum jahat yang menggunakan agama untuk kepentingan. Nah, itu masuk dibagi lagi, dia hitam sebenarnya. Hanya otomatis kan gitu, bos. Hanya berlabel agama gitu. Terus yang ikut setan ini terbagi lagi. Ada yang tujuannya untuk kebaikan manusia, bos ya. Ada yang memang untuk
kejahatan. Dan untuk yang setan kita nggak berani, nggak bisa dibagi yang ikut setan walaupun untuk kebaikan itu putih, nggak bisa kan gitu bos, nggak bisa karena dasarnya sudah hitam. Tapi untuk yang ini yang ikut agama ini pasti dibagi lagi emang. Karena agama kan identiknya kebaikan, tapi kalau untuk kejahatan tapi menjadi hitam. Contohnya kan umum bos, banyak kan bos ya ilmu nyantet orang pakai ayat Quran umum ya kan. Ayat Quran itu kan ayat bos ya. Ayat itu kan sugesti. Iya. Sugesti langsung dari Allah kan. Iya. Contohnya saya ingin menyakiti seseorang umpama ya, tapi ini contoh saja ya, saya nggak bisa santet nggak bisa. Kemudian pakai ayat sumum bukmun umyun fahum layar jiun, itu kan artinya kan sumun ya bisu, sumun, umyun buta, sumun itu tuli, bukmun umyun buta, bukmun bisu, ya kan? Iya. Fahum layar jiun. Kita baca ulang-ulang ini, ayat ini kita jadikan sugesti berulang-ulang dengan kita niatkan kepada seseorang tertentu. Ini yang kita baca ayat sebenarnya bagus dari Allah, tapi energi yang kita kumpulkan adalah setan. Setan kan amarah bos, amarah kan kata Nabi kan, jika marah wudhulah kan begitu, karena itu setan. Setan kalau kena wudhu hilang, kita bisa nggak marah lagi. Kita marah dalam hati, kita teruskan dengan baca ayat itu, fokus kan otomatis energi itu kalau orang itu punya kemampuan tingkat konsentrasinya yang bagus bos, itu kan bisa masuk itu bos, doa itu bos menjadi energi negatif, kemudian ditunggangi setan, jadi jadilah itu sihir pakai ayat Quran. Nah ini kategorinya sudah hitam. Ya kan, nggak mungkin ini kita kategorikan putih bos, atau nggak mungkin kita tetap mengakui ini agama, kan nggak mungkin. Iya. Ya kan nggak mungkin. Nah gitu loh Marcel, penjelasannya saya Marcel tentang ilmu hitam dan ilmu putih. Islam nggak ada, di Islam nggak ada, tapi otomatis bekerja sendiri otak. Iya, alam bawah sadar itu pas bekerja, Anda juga pasti setuju kayak gitu. Nggak mungkin Anda akan menyanggah bahwasanya ayat yang dipakai untuk kejahatan itu tetap agama. Nggak bisa. Siapapun akan menolak itu. Nah itu jadi langsung otomatis otak itu bekerja. Ini langsung otak itu langsung membagi, ini kelompok jahat, ini kelompok baik, ya kan gitu bos. Tapi kalau sudah berseteru dengan iblis, itu nggak bisa dibagi, sudah hitam. Sudah hitam. Melakukan kebaikan kalau sudah berseteru dengan iblis berarti tetap hitam. Itu hitam bagi kita. Tapi untuk kelompoknya iblis bos ya mungkin mereka punya lagi bos, kita putih gitu bos ya. Kelompoknya iblis kan ada yang berbuat baik bos, enggak kita bener umpamanya orang-orang satanik lah ya, orang-orang satanik bos, punya setan bos, ya kan. Kita tetap berbuat baik pada manusia. Beda dengan satanik yang itu satanik yang itu satanik hitam. Mungkin mereka membagi lagi. Cuma kalau kita secara agama nggak bisa kayak gitu, bos ya. Oke, lanjut bos. Ilmu hitam, ilmu putih itu dukun sebenarnya. Nah, dukun itu sendiri. Iya, betul. Lanjut Ustaz. Kalau di sini Sihrul Sufli itu sihir yang hina atau sihir yang jahat. Oke. Ada Sihrul Ulwi, Sihrul Ulwi itu ya fahum yataqiduna annahu halal wala hurmata fih. Mereka itu meyakini sihir itu halal dan tidak haram. Bal huwa min babil musa'adati. Ada Sihrul Ulwi ya tadi. Ada sihir yang halal. Ada ulama ada yang berpendapat boleh belajar sihir untuk melawan sihir. Saya pernah baca di tafsir At-Tabari bos. Tafsir At-Tabari mungkin dengan syarat sihir-sihir yang tidak menyekutukan Allah bos. Oh iya, intinya tidak boleh menyekutukan Allah. Ya ada kan sihir-sihir gitu bos. Sihir yang nggak menyekutukan Allah. Tapi itu ada. Untuk menolak sihir yang kejahatan tadi ya. Kayak tadi itulah kita pakai ayat Quran untuk melawan sihir. Ya sihir yang hitam itu kita pakai ayat Quran. Umpamanya kita pakai apa bos? Ada umpamanya itu kita menolak ya pakai itu ayat itu bos. Wa idza batastum jabbarin. Nah itu bos. Wa idza batastum jabbarin, ya itu bos. Atau biasanya orang itu pakai ayat yang diusap di tangannya itu bos.
untuk di tangan kanan, tangan kiri beda. Ini tangan kanan, wa idza batasum jabarin. Oh, tangan kiri kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan ada gitu bos, sugesti itu bos ya kan. Itu kan sugesti biasa orang. Jika orang kan kalau yang mempunyai kekuatan sugesti bos itu luar biasa bos. Apalagi sugestinya dia pakai ayat bos. Nah itu semakin energinya kan semakin besar bos. Intinya gitu ya. Kan sugesti itu. Tapi kalau menurut kayak gitu. Masa tetap sugesti itu bos ilmunya. Iya, apalagi kita sugestinya pakai bantuan ayat Allah. Otomatis kan terbantu kita bos. Sugesti kita saja punya kekuatan. Soalnya inna fil bayan la sihrun. Di dalam penjelasan sugesti itu ada sihir. Nah, maksudnya itu berarti kan boleh. Itu bos, belajar sihir yang ini, inna fil bayan ini. Ya kan? Kita orang kan kadang kalau yang mempunyai pikiran konsentrasinya bagus gampang mensugesti orang bos. Ya kan? Orang nurut-nurut aja kena sugesti dia. Nah, dia nyugestinya pakai bantuan ayat Allah. Nah, ini enggak apa-apa kayak gitu bos, kan nggak ada unsur bersekutu dengan Allah, nggak bersekutu dengan setan, nggak ada kayak gitu bos. Ini boleh menurut ulama kayak gitu bos. Lanjut bos ya. Ya alal khair. Mereka meyakini bahwasanya ilmu sihir ini ya adalah pintu untuk membantu sesama dalam kebaikan. Oke. Ini yang disebut ilmu putih nih. Ya, tapi nanti ada penjabarannya. Oke. Sihir sufli atau sihir yang jahat gitu ya. Ini yang hitam. Nah ini ada sihirul aswad, sihir hitam atau ilmu hitam. Iya. Wa huwa kullu ma yuaddi ila fasadin. Nah, jadi seluruh ilmu-ilmu sihir yang digunakan untuk merusak, menghancurkan. Iya. Ya, kemudian nah ini asihirul aswad huwa ta'thirul ladzi yansha'u an ta'thiri syayatinil jinnil kafarah. Jadi sihir hitam atau ilmu hitam adalah dampak buruk yang dimunculkan dari efek-efek ilmu setan dari bangsa jin yang kafir. Ini ada sihirul ahmar ini, ilmu merah. Oh, ilmu merah ada juga. Ilmu merah ada juga ini. Apa nih kalau menurut Sihir merah. kitab di sini apa ilmu merah? Tapi ini bukan ilmunya Mas Marcel. Bukan. Karena ilmu merah di sini itu sebenarnya gini, Zat. Saya buat untuk bentuk ejekan bagi mereka-mereka yang mempercayai ilmu hitam, ilmu putih gitu. Jadi ya udah nih merah sekalian nih. Padahal sebenarnya gini, Zat. Itu juga nih. Kayak misalkan apa nih paku. Kalau menurut ilmu hitam, paku ini untuk nyantet orang. Kalau menurut ilmu putih, paku ini untuk penglaris. Tapi berkedoknya agama. Kalau di ilmu merah, paku ini ya buat bikin bangunan. Ya betul. Gitu. Betul. Nah kalau di ilmu merah di sini apa nih? Saya ini wa isyaratun ila launid dam wal qatli. Ya, jadi merah itu adalah sebuah isyarat atau simbol dari warna darah dan pembunuhan. Oh, jadi kalau menurut sini ilmu merah itu adalah ya kalau bahasa kita mungkin santet kali ya. santet, iya. Persepsi orang sihir lah ya. Sihir. Intinya anu ya, Sebenarnya intinya ilmu hitam ya, juga tapi kan ilmu merah dalam di situ. kitab yang dibacakan dalam sama Ustadz Faizar ini yang dibawakan ternyata ada Apa? ilmu putih tadi itu. Ilmu putih itu adalah untuk yang membantu barusan. Sedangkan ilmu hitam itu adalah untuk menyesarakan itu tadi itu. Iya, tadi kan pakai itu. Dia yang membagi-bagi di dalam kitab itu yang membagi-bagi sendiri emang tukang sihir. Di dalam kitab itu. Tapi menurut pembagian kitab ini ya tetap saja ada ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu merah nggak ada. Soalnya ilmu merah tujuannya itu tadi kan membunuh kan. Iya, ya kan? Membunuh darah. Tadi yang untuk yang tadi dibaca ilmu putih dan ilmu hitam itu sesuai dengan KBBI. Silakan dibaca di KBBI antara ilmu hitam dan ilmu putih bos ya. Ilmu hitam itu untuk membantu orang, kalau ilmu mencelakai orang, kalau ilmu putih untuk mengobati orang. Untuk mengobati, membantu orang. Ya, tabib-tabib, tukang pijet itu otomatis masuk ke ilmu putih. Tukang pijet atau Ustadz Faizar sendiri kalau memang ngeruqyah masuknya ilmu putih dia. Masa ya Ustadz Faizar mau saya masukkan ilmu hitam? Iya. Ya kan? Masa nggak mau dia dikelompokkan? Iya. Kalau nggak ada pengelompokan gitu, berarti campur aduk, ya kan? Iya. Ustadz Faizar juga masuk hitam juga bisa dia, putih juga bisa kan gitu bos? Iya. Harus ada emang kayak gitu. Iya. Nggak harus apa di Islam ada, di Islam ada. Islam dulu masih ngurusin akidah. Iya. Akidahnya umat yang hancur masih belum
cuma ngurusin gini-gini. Tapi kalau diperinci sudah lengkap di Al-Quran Tapi dan kalau hadis. kita kembalikan lagi, ilmu itu semuanya milik Allah. Ya Allah. Nah, akhirnya turun, inilah yang membedakan para ulama, para tokoh yang membedakan ada ilmu syariah, ada ilmu non syariah, baru syariah, ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Itu yang ya langsung secara otomatis lah. Iya, otomatis. Ngapain di Islam ada nggak? Di Islam nggak usah bawa-bawa Islam. Kalau ilmu putih ilmu merah itu orang baik, orang jahat itu pasti orang langsung berpikir kalau yang jahat pasti hitam, yang baik pasti putih. Masa iya mau digabung ini Ustadz Faizar ke nggak usah kalau nggak ada ilmu putih ilmu hitam ya sudah Ustadz Faizar langsung kita masukkan langsung kita gabung di satu organisasi, yaitu organisasi dukun. Organisasi dukun. Jadi di dalamnya ya ada Ustadz Faizar, ada tukang santet. Ya bos ya, ada tukang telu. Masa iya gitu? Yang pasti ya, orang itu secara otomatis mengelompokkan lah. Ada surga dan neraka, ada siang, ada malam, ada siang, ada malam. Menurut di Islam bagaimana ya Ustadz? Ya nggak usah itu mas, nggak usah ditanyakan lagi. Nabi Muhammad dulu adanya itu musim panas dan musim dingin, ya kan? Atau musim panas dan musim hujan. Ini ada orang, dia ada musim tertentu, yaitu musim gugur, musim salju. Ini di Islam bagaimana? Ya mau ditanyain gimana? Ya nggak ada. Oh beda wilayah, beda benua. Itu nggak bisa Marcel. Ini sudah secara naluri manusia, yang jahat pasti hitam. Ya bos ya? Ya, berarti naluri. Tapi nggak semua yang hitam jahat. Yang jahat itu pasti hitam. Yang hitam belum pasti jahat. I see. Nah guys, jadi perlu diketahui itu ilmu putih itu bukan berarti agama ya. Jadi memang yang membagi-bagi ini adalah dukun. Dukun sendiri ini ketika dia mengaku itu dukun, karena Anda bermusuhan dengan dukun. Jadi apapun yang nggak cocok dengan Anda, apapun yang pasti Anda langsung kelompokkan dukun karena Anda emang benci sama dukun gitu loh Marcel. Ahbib habibaka haunama sayakuna bagi doka yaumama wa bagi doka yaumama sayakuna habibaka yaumama. Cintailah apa yang kamu cintai Marcel, seporsinya aja Bos ya. Dan bencilah apa yang kamu benci, seporsinya aja Marcel. Takutnya nanti kamu malah seneng sama dukun. Takutnya nanti kamu tertarik sama dukun kemudian jadi dukun gitu loh Marcel. Bos ya. Gitu. Mungkin ada yang percaya dong. Betul. Makanya dia mengaku baik, yaitu adalah ilmu putih. Soalnya dukun bayi dan dukun pengantin. Iya. Itu pengobatan tradisional. Nah, ini kan Ustadz bisa baca dukun bayi dan dukun pengantin. Kalau itu pengobatan tradisional kata Marcel, bukan dukun. Ini mana sih? Giliran yang baik-baik nggak diakui dukun. Itu namanya dukun Marcel. Istilah di masyarakat Dukun bayi. Bukan bayi. katanya. Aduh, selalu denial Marcel ini. Selalu harus merasa benar. Sekali lagi, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Terus. Lalu yang beredar di luar sana ada raja-raja kayak gini nih Son. Oke, raja-raja. Ini ada yang sihir putih ada di sini. Ini yang dimaksud nih. Ini yang dimaksud ilmu putih nih yang kayak gini yang berkedok. Sihir putih Marcel itu Ustadz Faizar mau jelasin ini di sini ada sihir putih, malah nggak dikasih kesempatan jelasin, malah suruh maksa untuk bahas raja-raja. Kan belum selesai ini Ustadz Faizar mau lanjutin. Ini ada nggak dikasih sama Marcel. Kita ulang lagi ya. Berkedoknya di luar sana ada raja-raja kayak gini nih. Ada raja-raja. Nah ini ada yang sihir putih ada di sini. Ini yang dimaksud ini yang dimaksud ilmu putih nih yang kayak gini yang berkedok ya. Kan? Betul. Dia mau bahas sihir putih yang di dalam kitab Ustadz Faizar. Marcelnya langsung malah itu sihir putih yang berkedok agama maksudnya. Ya nggak tahu. Itulah yang jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La quwata illa billah. Hamim. Apa tuh hamim? Hamim itu huruf pembuka. Lawang Hamim masih belum tahu. Mas bahas agama aja Marcel ini. Lanjut Mas. Dengar kata Hamim aja, apa itu Hamim? Lah kok bahas-bahas agama terus Marcel ini.
Oke, sekian dulu bos. Sekian yang dulu, kita reaksi bos. Oke, Oke, mungkin bos. itu yang kita obrolkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, pikiran Amin. kita tambah luas, tambah Amin. bijak dalam Amin. mencari sesuatu. Amin. Semua yang benar dari Allah dan yang salah dari kita pribadi. Ya, mohon Mohon maaf. maaf. Alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.